Selamat pagi Pak Dadi Waras dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok 6 dari kelas Bahasa Indonesia akan menyampaikan penelitian kami tentang fakir berbahasa Indonesia. Yang dimana kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada Aisyah Herawati dengan NIM 2019-50367. Lalu ada Nabila dengan NIM 2019-50377. Lalu ada Bahrania Eka Putri dengan NIM 2019-50382. Dan terakhir ada Jenny Trisnawati dengan NIM 2019-50392. Selanjutnya bisa di next. Baik, di sini ada bab 1 tentang pendahuluan, bisa di next. Di sini ada latar belakang, yang isinya adalah Indonesia merupakan negara yang terdiri dari banyaknya suku budaya dan bahasa daerah. Namun, bahasa nasional yang digunakan adalah bahasa Indonesia, yang sudah diresmikan pada 18 Agustus 1945. Terdapat di bab 25 pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut juga membuat bahasa Indonesia menjadi identitas nasional. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pemersatu dari banyaknya bahasa dan latar budaya yang berada di Indonesia. Bahasa Indonesia menjadi bahasa utama yang digunakan setiap hari oleh masyarakat untuk berkomunikasi, baik digunakan dalam percakapan resmi ataupun sehari-hari. Sayangnya, penggunaan pencampuran kosakata asing dalam percakapan sehari-hari banyak digunakan oleh masyarakat dan sudah menjadi hal yang lumrah. Masyarakat terkadang tidak mengetahui bahwa pandanan kosakata tersebut tidak terdapat dalam bahasa Indonesia. Kefakiran yang terjadi dalam penggunaan bahasa Indonesia bisa dilihat dari bentuk percakapan yang dilakukan sehari-hari. Dan hal yang sama juga terdapat pada penamaan tempat dan produk yang berada di dalam negeri. Penerapannya seperti banyak produk di dalam negeri yang menamai merek dagang atau untuk penamaan judul tayangan mereka juga menggunakan bahasa asing daripada menggunakan bahasa Indonesia. Selanjutnya bisa di next. Baik, di sini ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, apakah yang dimaksud dengan kosakata? Yang kedua, apakah yang dimaksud dengan fakir? Yang ketiga, apakah yang dimaksud dengan pandanan kata? Yang keempat, apakah jenis-jenis pandanan kata? Yang kelima, apa yang menjadi penyebab penggunaan bahasa asing di masyarakat? Yang keenam, apa contoh pandanan kata bahasa Indonesia yang tergantikan oleh bahasa asing dalam percakapan sehari-hari? Lalu yang di sebelahnya ada tujuan dan manfaat penelitian. Yang pertama ada tujuan penelitian, dan tujuannya ini terdiri dari yang pertama, untuk dapat mengetahui apa yang dimaksud dengan kosakata. Yang kedua, untuk dapat mengetahui apa yang dimaksud dengan fakir. Yang ketiga, untuk dapat mengetahui apa yang dimaksud dengan pandanan kata. Yang keempat, untuk dapat mengetahui jenis-jenis pandanan kata. Yang kelima, untuk dapat mengetahui penyebab penggunaan bahasa asing di masyarakat. Yang keenam, untuk dapat mengetahui contoh pandanan kata bahasa Indonesia yang tergantikan oleh bahasa asing dalam percakapan sehari-hari. Selanjutnya bisa di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, manfaat penelitian. Berdasarkan tujuan yang telah disebutkan tadi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan informasi terkait kefakiran dalam berbahasa Indonesia. Yang pertama, bagi peneliti. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber referensi yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian lebih lanjut terkait kefakiran dalam berbahasa Indonesia. Yang kedua, bagi pembaca. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan yang lebih luas terkait kefakiran dalam berbahasa Indonesia. Next. Selanjutnya, bab 2, pembahasan masalah. Next. Pengertian fakir. Kata fakir dalam istilah bahasa Arab berasal dari kata fakor atau fakoro yang berarti seseorang yang memiliki beban berat yang harus dipikulnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata fakir dapat diartikan sebagai seseorang yang dengan sengaja membuat dirinya menderita kekurangan, dengan kata lain, seorang yang sangat kekurangan atau orang yang sangat miskin. Secara etimologi, fakir berarti membutuhkan atau memerlukan, sedangkan secara umum, fakir diartikan sebagai seseorang yang tidak mampu dalam melakukan sesuatu.
Kemampuan ini mengakibatkan seseorang tersebut tidak memiliki apa-apa. Kata fakir hampir sama dengan kata miskin, sehingga tidak jarang kata fakir disandingkan dengan kata miskin. Next. Selanjutnya pengertian kosakata. Kosakata atau yang dikenal juga dengan istilah leksikon merupakan suatu himpunan kata yang dimiliki seseorang yang kemungkinan akan digunakan untuk menyusun kalimat baru. Kekayaan kosakata ini secara umum dianggap sebagai penggambaran dari tingkat pendidikan seseorang. Menurut KBBI, kosakata merupakan perbendaharaan kata atau banyaknya kata yang dimiliki oleh suatu bahasa. Penambahan kosakata seseorang secara umum dianggap sebagai bagian penting dari proses pembelajaran suatu bahasa atau pengembangan kemampuan seseorang dalam menguasai suatu bahasa. Next. Selanjutnya jenis-jenis kosakata. Menurut frekuensi penggunaannya, kosakata dapat dibagi menjadi dua, yaitu kosakata aktif dan kosakata pasif. Kosakata aktif adalah kosakata yang frekuensi penggunaannya sangat sering dipakai dalam berbicara atau menulis. Contohnya seperti berkata, matahari, wajah, seperti, sebagai. Dan yang jenis yang kedua yaitu kosakata pasif. Kosakata pasif adalah kosakata yang frekuensi penggunaannya sangat jarang terpakai, bahkan sudah tidak pernah dipakai sama sekali. Contohnya yaitu surya, bak, laksamana, kalbu, dan nan. Boleh next. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas tentang padanan kata. Menurut KBBI, padanan merupakan suatu keadaan seimbang atau sebanding, senilai, seharga, sederajat, sepadan, ataupun searti. Sedangkan padanan kata itu sendiri merupakan persamaan kata atau biasa dikenal dengan sinonim, yang merupakan sebuah kata dengan bentuk yang berbeda, tetapi mempunyai makna yang sama atau mirip. Padanan kata ini merupakan sinonim yang memiliki 3 bagian. Yang pertama ada sinonim absolut, yang merupakan relasi dari dua kata atau lebih yang sama pada semua konteks. Dalam sebuah bahasa, kata yang bersinonim absolut ini jarang sekali ditemukan. Kemudian yang kedua ada sinonim proporsional, yang merupakan dua kata atau lebih yang bisa bersubstitusi dengan beberapa ekspresi tanpa menimbulkan perbedaan arti. Nah, dalam sinonim ini perbedaan ada pada tingkat makna ekspresif dan medan pembicaraan. Seperti di sini ada contoh kamu dan Anda atau buat ataupun bikin. Kemudian yang ketiga ada sinonim dekat yang merupakan suatu relasi arti antara dua kata atau lebih yang sebagian kata memiliki arti yang sama. Contohnya besar dan luar biasa, cantik dan ayu, buta dan rabun. Kemudian di sini kita akan membahas tentang jenis-jenis padanan kata. Sebelum membahas tentang jenis-jenis padanan kata, kita ada 3 batasan yang dapat digunakan untuk mendefinisikan sinonim. Yang pertama, kata-kata dengan acuan ekstra linguistis yang sama, misalnya kata mati dan mampus. Kemudian kata-kata yang mengandung kata makna yang sama, misalnya memberitahukan dan menyampaikan. Yang ketiga, kata-kata yang dapat disubstitusikan dalam konteks yang sama. Contohnya ada pada kalimat, kami berusaha agar pembangunan berjalan terus. Dan juga kami berupaya agar pembangunan berjalan terus. Dalam dua kalimat ini memiliki kata di mana berusaha bersinonim dengan kata berupaya. Menurut Lyons, tahun 1977 membagi sinonim menjadi 4 bagian. Yang pertama, sinonim lengkap dan mutlak, itu contohnya surat kabar dan koran. Yang kedua, sinonim lengkap dan tidak lengkap, contohnya manusia dan orang. Kemudian yang ketiga, sinonim tidak lengkap atau mutlak, contohnya itu wanita dan perempuan. Dan sinonim yang keempat merupakan sinonim tidak lengkap dan tidak mutlak, contohnya gadis dan cewek. Lyons berpendapat bahwa sinonim tidak lengkap
apabila makna kognitif sama dengan makna emotif, sedangkan sinonim mutlak dipakai untuk sinonim yang dapat saling menggantikan dalam semua konteks. Leon dan Ullman ini menyatakan bahwa sinonim lengkap dan mutlak itu sulit sekali ditemukan. Kemudian masuk ke dalam faktor penyebab maraknya penggunaan bahasa asing oleh masyarakat Indonesia. Yang pertama, adanya keegoisan paradigma masyarakat yang menilai bahwa penggunaan bahasa asing itu memiliki nilai yang lebih unggul dibandingkan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, ketidakpahaman masyarakat dalam mencari istilah asing tersebut dalam padanan kata bahasa Indonesia. Nah, dalam proses penyerapan istilah asing dalam bahasa Indonesia dapat menjadi melalui beberapa cara. Yang pertama, dengan menggunakan proses adopsi, di mana proses terserapnya bahasa asing karena pemakai bahasa tersebut mengambil kata asing yang memiliki makna yang sama secara keseluruhan tanpa mengubah lafal ataupun ejaan dengan bahasa Indonesia. Yang kedua, proses adaptasi, di mana proses ini diserapkannya bahasa asing akibat pemakai bahasa mengambil kata bahasa asing, tetapi ejaan atau penulisannya berbeda dan disesuaikan dengan aturan bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga, adanya proses terjemahan yang merupakan kosakata dari bahasa asing dicarikan padanannya dalam bahasa Indonesia. Kemudian proses yang terakhir yaitu proses kreasi, di mana proses ini itu hampir mirip dengan proses terjemahan, tetapi tidak harus memiliki bentuk yang sama. Contohnya, dalam bahasa asing ditulis dalam 2 kata atau 3 kata, tetapi dalam bahasa Indonesia menjadi 1 kata. Kemudian akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya presentasi akan dijelaskan oleh saya, di mana kita akan membahas padanan kata bahasa Indonesia yang tergantikan oleh bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada beberapa contoh kosakata bahasa asing yang sering digunakan dalam bahasa lisan maupun tulis, dan bahkan pun sering muncul di berbagai media. Yang pertama, barcode, di mana kita bisa tahu barcode itu arti padanan katanya itu kode batang. Seperti sekarang ini, kita masuk ke mall ataupun kemanapun harus scan barcode. Nah, scan barcode seharusnya itu kalimatnya yang benar itu adalah memindai kode batang. Gitu. Lalu yang kedua ada laundry, di mana kita temuin di sekitar tempat tinggal kita atau pemukiman kita, di mana laundry itu artinya itu penatu, tapi sering digunakannya dengan kata laundry. Lalu ada fotokopi, yang seharusnya adalah fotokopi. Lalu ada screenshot, yang seharusnya tangkapan layar. Lalu ada outbound, yang seharusnya manca kerja, dan launching. Nah, launching ini kan biasanya seperti peluncuran awal gitu. Kadang launching, soft launching, ada grand launching, jadi sering dipakai. Seharusnya itu arti yang benarnya itu adalah peluncuran awal gitu, atau peluncuran resmi. Boleh di next. Lalu kita masuk ke bab 3 penutup. Boleh di next. Jadi kesimpulannya, di mana fakir ini kan yaitu ketidakmampuan atau kelemahan seseorang untuk melakukan sesuatu yang mengakibatkan seseorang itu tidak memiliki apa-apa, baik pekerjaan maupun bisnis. Nah, kosakata itu sendiri itu kan kumpulan semua kata yang dimiliki dan dipahami seseorang, lalu digunakan untuk membuat kalimat baru. Lalu kosakata bahasa asing ini kan makin marak digunakan oleh masyarakat Indonesia karena disebabkan keegoisan paradigma masyarakat itu sendiri yang menilai bahwa bahasa asing ini memiliki nilai yang lebih unggul dan
ketidakpahaman masyarakat dalam mencari istilah asing itu sendiri ke dalam padanan bahasa Indonesia. Lalu proses penyerapan istilah asing ke dalam bahasa Indonesia ini terjadi melalui beberapa cara. Yang pertama itu ada proses adopsi, di mana kata asing ini diambil yang memiliki makna yang sama secara keseluruhan, tanpa mengubah lafal atau ejaan dengan bahasa Indonesia. Lalu yang kedua ada proses adaptasi, di mana diserap bahasa asing akibat pemakai bahasa mengambil kata bahasa asing, tetapi ejaan atau cara penulisannya berbeda dan disesuaikan dengan aturan bahasa Indonesia. Lalu yang ketiga ada proses kreasi, di mana mengambil konsep dasar yang ada dalam bahasa asing, kemudian mencari padanan kata dalam bahasa Indonesia. Kosakata bahasa asing sering dijumpai dalam komunikasi sehari-hari, baik secara langsung maupun tidak langsung. Lalu ada saran di mana kita harus mencintai dan bangga akan bahasa Indonesia itu sendiri, karena kecintaan dan kebanggaan terhadap bahasa Indonesia ini akan mendorong setiap orang untuk belajar dan menggunakan bahasa Indonesia. Selain itu juga, hal ini juga dapat dilakukan dengan meningkatkan peran dan tanggung jawab guru, agar dapat memperkenalkan kepada siswanya jati diri bahasa Indonesia, yaitu bahasa Indonesia. Hal ini dapat dilakukan dengan membiasakan siswa membaca Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, karena mengandung banyak kosakata bahasa Indonesia. Dengan begitu, pemahaman kosakata bahasa Indonesia bisa meningkat. Boleh di next? Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada yang salah atau kurang. Terima kasih.